Ada yang namanya fundamental analysis, ada yang namanya technical analysis, dan di video kali ini kita akan bahas buzzer analysis. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Singkat cerita, hari Jumat 6 Agustus kemarin, Bukalapak yang merupakan unicorn pertama yang melakukan IPO resmi melantai di pasar modal Indonesia. Dan di hari pertama listing, sukses terkena ARA atau auto reject atas dengan kenaikan 24%. Buat yang awam, gue jelasin sedikit. ARA atau auto reject atas adalah batas kenaikan suatu saham. Jadi sebuah saham tidak akan bisa naik lebih besar dari batas tersebut. Sedangkan kebalikannya, ARB atau auto reject bawah adalah batas penurunannya. Jadi sebuah saham tidak akan bisa turun lebih kecil dari batas tersebut. Well, selamat buat Bukalapak. Mudah-mudahan kedepannya performa perusahaannya bisa meningkat sehingga bisa jadi opsi investasi yang menarik buat dipilih. Tapi kalau sekarang, maaf nggak dulu. Oh iya, buat yang baru klik video ini dan datang ke channel gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang nggak melulu soal unboxing, impresi pertama atau review, namun gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Tapi di video ini gue bukan mau membahas apalagi mereview saham Bukalapak karena ini bukan channel investasi. Tapi gue tertarik untuk membahas strategi komunikasi khususnya buzzing strategi pada saat listing perdana Jumat kemarin yang menurut gue sangat tidak bertanggung jawab dan sedikit membahayakan. Jadi simak terus video ini dan mari kita kuliah online komunikasi kali ini. Oke, seperti video-video yang berbau investasi lainnya di channel ini, tidak lelah gue untuk memberikan disclaimer. Disclaimer, seluruh materi di dalam video ini murni opini gue pribadi dan tidak untuk dijadikan acuan untuk melakukan aksi investasi. Jika ada instrumen investasi yang tampil atau terucap di video ini, bukan merupakan upaya ajakan untuk menjual atau membeli. Terima kasih. Jadi pada saat listing perdana Bukalapak kemarin, timeline Twitter dipenuhi dengan tagar atau hashtag Bukalapak IPO. Sampai di sini menurut gue sangat wajar karena ibarat HP baru launching, pasti timeline dipenuhi dengan hashtag dari brand smartphone kayak Be Bright, Be Inspired, Dare to Live, atau The Real Flagship Killer. Tujuannya jelas, komunikasi produk untuk membangun hype. Nah tadinya gue kira hashtag Bukalapak IPO ini tujuannya hanya untuk membangun hype karena listing perdana Bukalapak. Gue expect-nya komunikasi atau buzzing semacam misalnya kayak gini. Wih, marketplace favorit gue akhirnya melantai di BI. Selamat ya, pada excited nggak nih sama Bukalapak IPO? Atau karena Bukalapak IPO, gue jadi buka buku-buku soal investasi. Pengen beli sih, tapi mending gue belajar dulu deh. Dan lain-lain. Ya setidaknya kalau gue dipilih jadi buzzernya Bukalapak, pasti gue akan propose tweet-tweet kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata gue cukup shock melihat komunikasi yang ditweet oleh akun-akun gede dan centang biru alias verified. Mari kita baca satu persatu dan gue akan komenin satu persatu juga tweet ini. Nah contohnya ini nih. Teman-temanku dari kemarin ngomongin Bukalapak yang per hari ini udah open saham ke publik. Buat yang belum tahu, Doi itu e-com lokal pertama yang IPO loh. Menarik. Gas nggak nih? Ya menarik apanya? Fundamentalnya, value-nya, growth company-nya, atau apanya? Silakan jabarin di tweet selanjutnya. Main menarik-menarik aja. Lalu ini nih, siap banget cuan di market dengan Bukalapak IPO. Langsung serok berapa lot nih teman-teman? Siap banget cuan, tapi siap rugi nggak? Jangan cuma siap cuannya doang, langsung serok. Lu kata ikan, serok-serok. Money management gimana? Trading plan-nya gimana? Masuk di berapa, keluar di berapa? Risk reward ratio gimana? Jangan cuma bacot serok-serok doang. Lalu ini, hari ini Bukalapak IPO resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode ticker BUKA. Kira-kira apakah sahamnya bisa membuka pintu rejeki buat para investor? Nah dari semuanya ini yang paling oke delivery buzzingnya karena dia hanya menginformasikan soal beritanya dan pertanyaan di hire tweet cukup kreatif dan tergolong masih aman untuk konteks investasi. Karena tidak ada ajakan atau opini yang bisa dijadikan basis untuk pengambilan keputusan investasi bagi yang melihatnya. Ini oke nih menurut gua. Oke sekarang ini. Saya belum pernah beli saham sama sekali seumur hidup, tapi kayaknya boleh dicoba ya. Ini Bukalapak IPO begini kayaknya kesempatan bagus untuk coba punya saham deh. Nah ini komunikasi yang paling parah menurut gua. Kalau kalian belum pernah beli saham sama sekali lalu nekat beli saham pas IPO tanpa punya background investasi, silakan pertimbangkan juga risiko kerugiannya. Kalau belum pernah beli saham sama sekali, mending konsultasikan dulu dengan financial planner atau fund manager. Atau paling mudah, ya beli produk-produk reksadana aja. Oke, pertama gue mau klarifikasi dulu kalau gue nggak akan bahas siapa influencernya atau buzzernya. Karena mereka hanya menerima brief dari klien atau agensi. Walaupun sebenarnya sebagai influencer harus ngerti juga produk yang diiklankan dan apa potensi masalah dari produk tersebut. Karena itu bagian dari tanggung jawab seorang influencer. Apalagi produk investasi, khususnya investasi saham.
di mana terdapat risiko dan potensi kerugian yang besar apabila tidak hati-hati. Menurut gue pribadi, produk-produk investasi dan pinjaman online memang harus diregulasi secara ketat, seperti halnya produk-produk rokok, alkohol, dan obat karena sangat berisiko tinggi. Tapi ya gue nggak akan bahas influencernya, yang akan gue bahas adalah strategi komunikasi yang menurut gue agak-agak membahayakan. Kenapa? Well, kalau kita lihat dari tweet-tweet influencer gede dan buzzer reaksionalnya, terlihat kalau tujuan utama komunikasinya adalah pertama tentu aja build hype atas listingnya saham Bukalapak. Yang kedua, ada indikasi mempersuasi orang untuk membeli saham Bukalapak. Sampai di sini aja komunikasinya udah salah. Jangan pernah memberikan saran berupa ajakan membeli atau menjual terhadap instrumen investasi. Apalagi yang berisiko tinggi seperti saham. No, keadaan finansial orang beda-beda. Profil risiko juga beda dan keputusan membeli atau menjual saham harus dilakukan dengan kesadaran sendiri dengan melihat aspek-aspek tersebut. Itu kenapa di komunikasi yang terkait dengan finansial atau investasi wajib ada disclaimer bahwa komunikasi ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Selalu konsultasikan dengan yang ahli dan lain-lain. Apakah ada disclaimer tersebut di komunikasi buzzing di atas? Sama sekali tidak ada. Kedua, pembahasan gue berhubungan dengan target audience dari komunikasi ini. Kalau kita analisa sedikit, jelas bahwa target audience dari komunikasi ini adalah mereka yang awam. Hal ini terlihat dari strategi buzzing influencer, termasuk di dalamnya pemilihan influencernya. Dan disinilah pangkal utama kesalahan dari komunikasi ini. Yang kalau gue simpulkan dalam satu kalimat adalah menjual produk investasi dengan resiko tinggi ke orang awam dan disampaikan oleh influencer yang awam soal investasi tanpa disclaimer. Dan ini bahaya banget. Ibaratnya kayak ngiklanin obat keras disampaikan oleh pihak tanpa background medis dan tanpa disertakan disclaimer peringatan. Potensinya resiko kesehatan. Dan kalau di kasus saham Bukalapak, potensinya potensi kerugian. Bayangin orang awam yang kena hype-nya tanpa knowledge tentang investasi, nggak tahu profil resikonya seperti apa, yang dia tahu cuma, wih ini saham lagi hot, dan diomongin, dan perusahaannya gue kenal, Bukalapak. Dan ini influencer-influencer yang belum pernah beli saham aja berani, masa gue enggak? Yang kayak gini-gini biasanya kalau udah rugi, bisanya cuma meratapi nasib. Hati-hati ya. Tapi mungkin kalian komen, Bang emang saham Bukalapak udah pasti jelek dan bikin rugi, kok lo pede bener? No, semua keputusan investasi harus didasari dengan kalkulasi yang tinggi. Kenapa mau beli atau jual saham tersebut? Keputusannya based on apa? Mau beli blue chip atau saham gorengan ya harus ada plannya. Justru ini yang akan terlewatkan pada saat kita terlalu hype. Apalagi cuma berbekal dari tari pom-pomnya influencer-influencer. Oke, saham Bukalapak, kenapa harus beli? Berdasarkan apa? Technical. Ya silakan, di mana support dan resistannya? Gimana volumenya? Trading plan-nya gimana? Beli di berapa, jual di berapa? Take profit di mana? Cut loss kalau nyentuh berapa? Money manajemennya gimana? Udah dikalkulasikan belum hal-hal tersebut? Jangan-jangan cuma asal beli di harga berapapun, terus ngarep to the moon. Atau kalian yang termasuk investor, pasti acuannya kinerja perusahaan. Ya silakan, baca-baca laporan keuangan. Asetnya gimana? Cash flow-nya kayak apa? Beban hutangnya berapa besar? Harga wajar sahamnya berapa? Dan lain-lain. Belum tahu cara baca laporan keuangan? Nah, yuk kita belajar-belajar lagi. Tapi paling nggak bisa mulai dengan cari-cari di internet. Apa kata analis soal fundamental saham Bukalapak? Kalau kalian value investor, mungkin bisa mempertimbangkan apakah harga sekarang cukup value atau enggak. Sedangkan kalau kalian growth investor, paling tidak bisa berharap kalau kinerja perusahaan Bukalapak akan membaik ke depannya. Karena kalau dilihat dari segi bisnis, e-commerce sepertinya masih punya cukup ruang untuk berbagai inovasi yang akan memperbaiki kinerja perusahaan yang sekarang. Bahasan terakhir gue adalah fakta bahwa sebuah saham perlu dibuzzerin aja menurut gue udah mengkhawatirkan. Pakai influencer gede dan terlihat buzzer-buzzer reaksional dan buzzer-buzzer mikro yang menggunakan hashtag pada reply-reply tersebut agar terlihat sebagai sebuah conversation yang organik. Dan ada strategi yang lain yang cukup annoying sebenarnya, di mana secara beramai-ramai buzzer-buzzer reaksional ini mention Katie Wood, seorang investor terkenal dari ARK Invest, untuk meramaikan dan berinvestasi di Bukalapak. Yang harapannya jika berhasil, udah pasti hype dan harganya akan ikut terdongkrak. Ini strategi ngarep namanya. Nggak sekalian aja mention Warren Buffett atau Elon Musk. Ingat, kalau suatu hal udah didongkrak oleh hype, jangan-jangan nilainya tidak sebesar hype-nya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video kali ini. Sekali-kali kita melenceng sedikit dari topik tech nggak apa-apa ya, tapi masih tetap inline dengan tema komunikasi dan branding yang sering gue bahas juga di channel ini. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video ini, tulis di kolom komentar. Pertanyaan kali ini, apa marketplace favorit kalian? Apakah Bukalapak atau yang lainnya? Sebutin di kolom komentar dan alasannya apa. Segitu ya video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.